Dinasti Tang. Li Yuan adalah seorang tokoh militer dari utara yang berhasil menaklukkan Chang'an, ibu kota dinasti Sui kala itu. Ia muncul sebagai pemenang di antara para pemberontak terhadap dinasti Sui. Pada awalnya, Li Yuan merupakan patron pelindung yang diandalkan, namun melihat dinasti Sui semakin tidak dapat dipercaya, Li Yuan pun ikut memberontak. Setelah naik tahta pada tahun 618, Li Yuan memulai dinasti Tang bersama putranya Li Shimin. Wang Sali yang merupakan motor dinasti ini dikenal memiliki tradisi militer yang kuat. Mereka umumnya ksatria dan pencinta kuda. Mereka dikenal juga pemberani dan bersahabat dengan suku-suku nomaden dari padang rumput di utara. Wang Sali menjadi pemasok utama pasukan kerajaan untuk berperang di kawasan Asia Tengah. Mereka didukung oleh sejumlah besar Fu Ping, yakni pasukan milisi yang berperan dalam banyak hal, mulai dari pasukan infanteri, penjaga perbatasan, pasukan pendukung, kurir, dan sebagainya. Jika dahulu para milisi ini dianggap sebagai cikal bakal tentara, maka pada masa dinasti Tang menjadi Fu Ping adalah kewajiban petani sebagai pengganti pajak. Sumber kekuatan militer lainnya bagi dinasti Tang adalah pasukan-pasukan nomaden yang dilatih menjadi kavaleri andal. Dinasti Tang juga bersekutu dengan suku Uighur yang telah keluar dari Konfederasi Turki dan menjadi pendukung setia dinasti Tang. Di awal pemerintahannya, Kaisar Li Yuan berjuang untuk mempersatukan Tiongkok dengan menegakkan perdamaian, keamanan, serta ketertiban umum. Upayanya berhasil membuat Tiongkok mengalami stabilitas politik sepanjang sisa dinasti itu dan berhasil memperluas kekuasaan Imperium Tiongkok. Masa kejayaan dinasti Tang yang lebih cemerlang terjadi setelah kaisar perintis ini turun tahta dan digantikan oleh putranya Li Shimin pada tahun 626 yang bergelar Kaisar Taichung. Didukung oleh sistem militer yang demikian kuat serta percaya diri yang besar, dinasti Tang menaklukkan wilayah timur Kekaisaran Turki, mengambil alih Teluk Basin, menekan Tibet sehingga tergantung pada mereka, bahkan berhasil memengaruhi politik internal India. Lebih jauh, dinasti Tang kemudian memperluas Tiongkok hingga melampaui Pamir, Tajikistan modern. Pada tahun 657, wilayah barat Kekaisaran Turki juga tunduk kepada dinasti Tang dan Uighur. Korea yang sebelumnya berusaha bangkit menyerah dan tunduk pada Tiongkok pada tahun 668 di bawah kekuasaan kerajaan Silla Sekutu Tiongkok. Vietnam yang kala itu bernama Annam juga menjadi wilayah yang berada di bawah perlindungan dinasti Tang. Pada era ini, peranan kuda sebagai alat transportasi dan perang sangat penting. Jalur sutra ramai dengan arus perdagangan. Penguasa dinasti Tang dikenal sebagai kaum peternak dan pencinta kuda. Pria maupun wanita sangat terlatih menunggang kuda. Kerajaan mendirikan banyak peternakan kuda, sehingga dalam waktu singkat jumlah kuda bertambah secara drastis. Pada tahun 651, catatan resmi dinasti Tang menulis tentang kunjungan resmi Sa'd ibnu Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW ke Chang'an, ibu kota Tiongkok saat itu. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai alat pertama masuknya Islam ke Tiongkok. Jalur sutra tidak lagi sekedar alur perdagangan, tetapi juga diplomasi dan misionari. Perekonomian dinasti Tang dianggap sebagai yang paling berjaya dalam seluruh sejarah Tiongkok. Ibu kota negara ada dua, Chang'an dan Luoyang, yang dibagi menjadi beberapa sektor. Di kedua kota ini terdapat dua pasar besar yang menyediakan barang-barang kebutuhan warganya yang pada gilirannya menjadi sumber pajak bagi negara. Kedua pasar itu yakni Pasar Timur dan Barat dilengkapi dengan 3.000 los dan kios. Tidak hanya memperdagangkan barang-barang dalam negeri tetapi juga yang berasal dari Asia Tenggara, Korea, Jepang, dan Timur Tengah. Dinasti Tang punya hubungan dagang dan diplomatik dengan sekitar 300 negeri asing di zaman itu. Dinasti Tang memberlakukan sistem pembagian tanah secara merata yang sebelumnya telah diperkenalkan semasa kerajaan Wei Utara. Setiap pria dewasa diberikan 80 are tanah yang harus dikembalikan kepada negara setelah kematiannya, dan 20 are tanah milik pribadi yang boleh diwariskan. Orang cacat dan lanjut usia menerima 40 are, janda menerima 30 are, dan 30 are lagi sebagai milik pribadi. Pendeta dan biarawan memperoleh 20 are, sedangkan tukang dan pedagang masing-masing 10 are.
Pembagian tanah ini dimaksudkan untuk menjamin pemasukan pajak bagi negara, sekaligus mengurangi terpusatnya pemilikan tanah di tangan tuan-tuan tanah. Oleh keberhasilan ekonomi ini serta stabilnya politik, era dinasti Tang sering disebut sebagai zaman kemakmuran dan keemasan. Menurut berbagai kisah, Kaisar Taizong adalah seorang raja yang sangat pragmatis dalam berpolitik. Ia menjadikan Konfusianisme sebagai filosofi negara dan fondasi etos bagi pemerintahannya, namun juga menghormati Buddhisme dan Taoisme. Menyadari manfaat Konfusianisme dalam mencetak pejabat-pejabat andal, Kaisar Taizong menyediakan beasiswa bagi mereka yang berkeinginan belajar di Akademi Konfusianisme Negara. Sistem ujian negara diperbaiki demi meningkatkan legitimasi kerajaannya. Pada masa pemerintahan Taizong, hubungan antara Tiongkok bagian timur dan barat semakin berkembang. Chang'an sebagai ibu kota dinasti Tang tumbuh menjadi kota terbesar dan termegah pada zamannya, lebih besar daripada Baghdad. Hubungan Tiongkok dengan negeri-negeri asing juga memuncak di zaman ini. Kemajuan budaya Tiongkok pada masa itu sudah sangat terkenal, sehingga menarik perhatian negeri-negeri lain dari Asia, Eropa, bahkan Afrika. Masing-masing negeri itu mengirimkan utusan dan misi dagang untuk menjalin hubungan dengan dinasti Tang. Untuk meningkatkan hubungan internasional ini, pemerintah dinasti Tang memberikan keistimewaan pajak. Mereka juga diizinkan menetap di Tiongkok, bahkan diperbolehkan menikahi penduduk lokal. Sebaliknya, dinasti Tang juga gencar mengirim ekspedisi ke luar negeri. Salah satu prestasi terkenal dalam bidang penjelajahan pada masa itu adalah perjalanan biksu Xuanzang ke India untuk mengumpulkan kitab suci Tripitaka. Perjalanan ini dianggap mengemban semangat penjelajahan yang baru marak di barat 600 tahun kemudian. Rute perjalanannya pun mirip dengan rute Marco Polo, sehingga Xuanzang terkadang disebut juga Marco Polonya Tiongkok. Ekspedisi lain adalah perjalanan Yijing menuju India melalui jalur laut. Ia mengawali perjalanannya dari Kanton dengan menumpang kapal pada tahun 671. Di Nalanda, India, ia bermukim selama 10 tahun untuk mempelajari kitab-kitab Buddha. Setelah pulang ke Tiongkok, Kaisar memberi penghormatan kepadanya dan menyediakan dukungan bagi usaha Yijing menerjemahkan kitab-kitab yang dibawanya dari India itu. Dalam perjalanan pulang dari India, Yijing sempat tinggal di Sriwijaya selama 4 tahun untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddhisme dari Sanskerta ke bahasa Tionghoa. Untuk membantunya, Kaisar Taizong mengangkat menteri-menteri yang memiliki kemampuan tinggi. Ia suka mendengar mereka, bahkan di masa itu kebebasan berbicara sangat tinggi. Kritik terbuka kepada Kaisar diberi tempat, karya-karya sastra menjamur, itu sebabnya era dinasti Tang disebut sebagai masa paling pesat dalam peradaban Tiongkok. Meskipun banyak hal dianggap tabu untuk dibicarakan terbuka, tetapi orang bisa berbicara tentang kebanyakan masalah. Koran sudah ada di zaman ini. Kaiyuan Capao namanya, buletin yang wajib dibaca pegawai kerajaan. Para seniman bebas menulis puisi untuk mengkritik Kaisar dan selir-selirnya. Tetapi kritik itu tidak membuat Kaisar marah. Bahkan seorang penyair yang terang-terangan dinilai berkhianat karena dituduh melemahkan moral pasukan yang akan berperang, tidak dihukum penggal sebagaimana kebiasaan yang lazim. Ia hanya dibuang ke daerah terpencil untuk kemudian dipanggil kembali dan dijadikan pejabat yang bertugas menulis buku. Tanda-tanda kemunduran dinasti Tang mulai terlihat setelah Kaisar Xuanzong digantikan oleh kaisar-kaisar sesudahnya yang umumnya berwatak lemah dan gemar berfoya-foya. Mereka tidak berhasil menumpas pemberontakan di berbagai daerah, di samping merebaknya intrik di lingkaran dalam istana.